Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Sani Arli dari Fakultas Pertanian, jurusan Penyuluhan Pertanian dengan NIM D1E121071. Saya akan memberikan contoh kerusakan lahan, dampak, dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya. Berbagai langkah konservasi lahan kritis telah dilakukan pemerintah, antara lain dengan reboisasi dan penghijauan. Hal ini terjadi karena 3 kemungkinan, yaitu kurang tepatnya teknologi yang diterapkan, kondisi lahan kurang dipelajari secara cermat, dan tidak diterapkannya teknologi secara sepenuhnya. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi telah memacu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Akibatnya, sumber daya alam semakin langka dan menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan telah menyebabkan kondisi tanah menjadi kritis atau rusak. Konservasi lahan kritis yang mungkin lebih baik daripada membuka hutan jika ditinjau dari segi pelestarian lingkungan dan efisiensi penggunaan dana dalam program ekstensifikasi dan perbaikan produktivitas. Degradasi lahan merupakan proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Degradasi lahan memiliki dampak produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Akibat dari degradasi lahan ini diantaranya perubahan kondisi iklim, di mana semakin banyak tumbuhan yang ditebang, maka suhu udara akan berkurang dan penguapan semakin berkurang. Makin seringnya banjir, berkurangnya infiltrasi, dan meningkatnya limpasan permukaan. Salah satu penyebab kerusakan lahan yaitu erosi, di mana erosi mengurangi kesuburan tanah. Nah, beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, yaitu dilakukan beberapa metode, salah satunya metode vegetatif. Metode yang menggunakan tanaman atau tumbuhan atau sisa-sisa tanaman. Berikut pengaplikasian metode vegetatif, yaitu yang pertama, sistem pertanaman lorong. Sistem pertanaman lorong adalah suatu sistem di mana tanaman pangan ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar. Sistem ini sangat bermanfaat dalam mengurangi laju limpasan permukaan dan erosi, dan merupakan sumber bahan organik dan hara, terutama unsur nitrogen untuk tanaman lorong. Teknologi budidaya lorong telah lama dikembangkan dan dikenalkan sebagai salah satu teknik konservasi lahan kritis untuk pengembangan sistem pertanian berkelanjutan pada lahan kritis atau kering di daerah tropika basah, namun masih diterapkan secara luas oleh petani. Kedua, sistem pertanaman strip rumput. Konservasi lahan kritis dengan sistem pertanaman strip rumput hampir sama dengan pertanaman lorong, tetapi tanaman pagarnya adalah rumput. Strip rumput dibuat mengikuti kontur dengan lebar strip 0,5 meter atau lebih. Semakin besar strip, semakin efektif pengendalian erosi. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan ternak. Penanaman rumput pakan ternak di dalam jarum strip. Penanaman dilakukan menurut garis kontur dengan letak penanaman dibuat selang-seling agar rumput dapat tumbuh baik, dan usahakan penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Selain itu, tempat jalur rumput sebaiknya di tengah antara barisan tanaman pokok. Yang ketiga, tanaman penutup tanah. Tanaman ini merupakan tanaman yang ditanam tersendiri atau bersamaan dengan tanaman pokok. Manfaat tanaman penutup antara lain untuk menahan atau mengurangi daya merusak bulir-bulir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah, menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh, serta berperan melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Yang keempat, penggunaan mulsa. Mulsa adalah bahan-bahan sisa panen, plastik, dan lain-lain yang disebar atau digunakan untuk menutup permukaan tanah, bermanfaat untuk mengurangi penguapan serta melindungi tanah dari pukulan langsung
butir-butir air hujan yang akan mengurangi kepadatan tanah. Mulsa dapat berupa sisa tanaman, lembaran plastik, dan batu. Mulsa sisa tanaman terdiri dari bahan organik sisa tanaman seperti jerami, padi, batang jagung, pangkasan dari tanaman pagar, daun-daun, dan ranting tanaman. Bahan tersebut disebarkan secara merata di atas permukaan tanah setebal 2-5 cm sehingga permukaan tanah tertutup sempurna. Yang kelima yaitu penentuan pola tanam yang tepat. Baik untuk areal datar maupun berlereng, penentuan pola tanam disesuaikan dengan kondisi curah hujan setempat untuk mengurangi defisit air pada musim kemarau.